Oke, baik, syukran. Jazakumullah khair. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Ali Imran ayat yang ke-30. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su' tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yuhadzirukumullahu nafsah wallahu raufum bil ibad." Pada hari ketika setiap diri mendapati segala kebajikan di hadapannya, begitu juga kejahatan yang telah mereka lakukan. Ia ingin kalau kiranya antara ia dengan hari itu ada masa yang jauh di antara mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap siksanya, dan Allah sangat penyayang kepada hamba-hambanya. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kita, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan akan terjadinya suatu hari di mana seluruh amal perbuatan kita akan dihadapkan di depan mata kita. Ya. Segala perbuatan buruk yang pernah kita kerjakan waktu di dunia, Allah akan tampakkan. Segala perbuatan baik yang pernah kita lakukan, baik yang kecil maupun yang besar, Allah Subhanahu wa taala tampakkan itu semua. Ya. Jadi tidak ada lagi pada hari itu lupa, tidak ada. Karena pada saat itu Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kembali ingatan manusia. Perbuatan buruk yang mereka kerjakan waktu di dunia, perbuatan baik yang pernah mereka kerjakan di dunia, semuanya akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kebaikan menunggu untuk dibalas, semua keburukan juga akan menunggu untuk diselesaikan. Maka jemaah sekalian, tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tertutup dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya telah dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat-malaikat yang mencatat amal perbuatan manusia sejak dia lahir? Bahkan ketika seseorang masih di dalam rahim ibunya, Allah Subhanahu wa taala sudah mencatat takdirnya. Ya. Allah sudah sematkan malaikat yang mendampingi kita, mencatat amal perbuatan kita di dunia ini. Maka jemaah sekalian, sekali-kali tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika amal perbuatan manusia, ketika amal perbuatan kita itu ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Bukan kepada siapa? Kepada diri kita masing-masing. Ya. Kepada diri kita masing-masing. Dan seluruh manusia akan sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Ya. Tidak ada pada hari itu kemudian, ya, seseorang membicarakan keburukan orang lain karena keburukannya sudah ditampakkan pada hari itu, bisa dilihat dengan kasat mata. Ya. Tidak ada di antara orang-orang yang mencela keburukan orang lain pada hari itu, karena keburukannya pada hari itu juga ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia bisa melihat keburukan orang lain sedangkan keburukan dirinya sendiri pada hari itu ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan segala perkara perbuatan manusia pada hari kiamat. Segala keburukan yang telah Allah Subhanahu wa taala catat, kebaikan yang telah Allah Subhanahu wa taala catat, semuanya akan diperlihatkan pada hari kiamat. Apa tujuan Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar seperti ini jamaah sekalian? Ya. Apa tujuannya? Mungkin kita tidak pernah berpikir, atau mungkin ketika kita membaca Al-Qur'an, ya, kita hanya sekedar membaca saja. Padahal ketika kita memaknai daripada Quran surah Ali Imran ayat yang ke-30 ini, kita akan merasa takut untuk berbuat dosa. Kita tidak akan putus asa dengan perbuatan baik yang kita kerjakan, sekecil apapun perbuatan baik, karena nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika kita mau melakukan perkara-perkara yang tidak dicintai oleh Allah, kita rasa takut.
Karena keburukan yang kita kerjakan pada hari ini akan ditampakkan nanti pada hari kiamat. Dan kita tidak akan pernah putus asa dengan kebaikan yang pernah kita lakukan. Yang mungkin diri ini sudah terlalu banyak dikecewakan oleh orang lain. Ketika kita membaca ayat ini, kita merasa yakin bahwa kebaikan yang kita lakukan, yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sadar ataupun tidak sadar jamaah sekalian, ya, bahwa kita ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah orang tua kita, kakek nenek moyang kita, mereka semua sudah berpindah kepada alam yang selanjutnya. Dan di antara kita ini hanyalah menunggu giliran. Ya, menunggu giliran saja. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar tentang adanya hari kiamat, maka itu akan terjadi dan pasti akan terjadi. Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan suatu hari tentang amal perbuatan diri kita. Ya. Pertanyaan yang perlu kita jawab, apa tujuan Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar ini kepada kita ketika kita masih di dunia? Ya. Tentunya jemaah sekalian, tujuan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan perkara ini kepada manusia ketika di dunia agar mereka hendaknya berbekal. Agar mereka hendaknya berhenti daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang akan merugikan dirinya, yang akan mempermalukan dirinya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang pada hari ini ketika kita melakukan suatu dosa yang sembunyi-sembunyi, yang mungkin hanya dirinya saja yang tahu, dia menyangka bahwa tidak ada orang lain yang dapat melihat keburukannya. Tapi kelak pada hari kiamat Allah akan menampakkan semuanya. Ya. Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan segala keburukan yang pernah kita lakukan. Ya. Bukankah di samping kanan dan kiri kita ini ada malaikat yang mencatat setiap perbuatan kita? Bahkan nanti pada hari kiamat, tangan kita, kulit kita akan bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akan bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka inilah salah satu tujuan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita tentang hari di mana akan ditampakkannya amalan-amal perbuatan kita, agar kita berhati-hati, agar kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita semakin semangat dalam melakukan kebaikan. Duduk-duduknya kita pada malam hari ini jamaah, ya, tidak akan pernah hilang dari catatan Allah Subhanahu wa taala. Lelah-lelahnya kita duduk dalam majelis ilmu jamaah sekalian tidak akan pernah hilang dari catatan para malaikat-malaikat yang mencatat di dalam lembaran-lembaran illiyin. Ya. Ataupun kebaikan kita yang kita lakukan secara sembunyi-sembunyi di rumah, ataupun kebaikan yang tidak ada orang yang tahu kecuali dirinya, Allah Subhanahu wa taala akan membalas semua itu. Ya. Nah, inilah ya jemaah sekalian, ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar ini kepada kita. Jadi jemaah sekalian, seseorang tidak boleh semena-mena menghabiskan waktunya di dunia ini hanya untuk mengikuti hawa nafsunya. Hanya untuk mengikuti keinginan yang justru keinginan itu bukan keinginan yang mendekatkan diri kepada Allah, tapi justru terjerumus kepada lembah-lembah kesesatan. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kabar ini sebagai tanda, sebagai bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang Maha Penyayang. Allah tidak mau hamba-hambanya itu mendapatkan siksa nanti di neraka. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala memberi kabar jauh-jauh sebelum datang hari di mana hari ditampakkannya amal. Maka jemaah sekalian, dengan kita mengetahui ayat ini, ya, sebanyak apapun seseorang pernah dikecewakan oleh seseorang, mungkin pernah ditipu, mungkin pernah dibohongi, mungkin pernah disakiti oleh orang lain, ya, ketika kita membaca ayat ini kita akan merasa tenang, karena kejahatan orang lain kepada diri kita itu ya tidak akan pernah hilang di catatan Allah Subhanahu wa taala, akan dimintai pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat Quran surah Ali Imran ini yang dapat kita mengambil pelajaran di dalamnya
di mana hendaklah orang-orang yang menyelisihi daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, menyelisihi daripada perintah-perintah yang telah disyariatkan di dalam agama ini, hendaknya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan ayat ini jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar secara jelas. Ya, tidak ada yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar hendaknya manusia-manusia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika setiap insan mendapati setiap amal baiknya di hadapan matanya, baik itu amalan yang kecil maupun yang besar, dan mendapati dosa yang pernah ia lakukan akan dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di depan matanya, sehingga antara dia dan keburukannya itu ketika berhadap-hadapan, dia mengharapkan agar antara dia dan keburukannya itu ada jarak, karena dia takut, ya, karena dia takut, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala, ya, mengadili daripada keburukan yang pernah dia lakukan di dunia. Ya, dia berharap ada jarak, bahkan tidak pernah bertemu dengan keburukannya. Ya. Itulah kejadian nanti pada hari kiamat jemaah sekalian. Ketika kita bicara dengan orang lain jemaah sekalian, hati-hatilah, jangan sampai ucapan kita itu menyakiti orang lain. Ya. Ketika kita melihat sesuatu, berhati-hatilah, jangan sampai apa yang kita lihat itu dapat mencelakakan diri kita. Ya, maka hendaklah di antara manusia berhati-hati dalam bersikap, berucap, karena kelak nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menghadapkan antara keburukan dengan diri kita ini, kemudian kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala adanya jarak, adanya hijab, ya, antara kita dan keburukan yang kita pernah lakukan waktu di dunia. Itu pelajaran penting yang pertama jamaah sekalian. Kemudian yang kedua, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita semua di ayat ini. Memberikan peringatan kepada manusia dengan ayat ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak memurkai hamba-hambanya. Ya. Dengan ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita agar Allah kelak tidak mengazab hamba-hambanya. Ya. Dengan ayat ini jemaah sekalian, Allah memberikan informasi agar kelak pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan azab kepada hamba-hambanya sebagai bentuk kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Allah memberikan kabar terlebih dahulu. Ya. Coba kita perhatikan ya, ketika kita melarang anak kita untuk bermain-main dengan benda tajam misalnya, itu artinya kita sayang kepada anak kita agar pisau itu jangan sampai mencelakai dirinya. Atau mungkin ada orang tua yang melarang anaknya bermain-main dengan api misalnya, karena jangan sampai api itu membakar daripada ya anak tersebut. Apa yang dilakukan oleh orang tua itu karena sifat rasa kasih sayang kepada anaknya. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki kasih sayang kepada hamba-hambanya sangat luas. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan hamba-hambanya atau orang-orang yang beriman mendapatkan azab dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian, disebutkan di dalam tafsir Al-Muyassar, ya, disebutkan pada hari pembalasan amal, setiap jiwa akan mendapati semua yang telah diperbuatnya dari perbuatan yang baik, ya, dari perbuatan-perbuatan yang baik, maka perbuatan baik itu akan menunggunya dalam keadaan sempurna agar diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan keburukannya. Jadi nanti ketika pada hari kiamat jamaah sekalian, kebaikan dan keburukan kita sudah menunggu kita. Ya. Kemudian ketika kita datang, Allah memberikan informasi bahwa apa yang ada di hadapanmu itulah ya perbuatan baik dan burukmu yang nanti akan ditimbang. Ya. Makanya ada yang namanya Yaumul Mizan. Ya, hari pertimbangan amal perbuatan manusia. Mana di antara amal-amal baik, mana di antara amal-amal buruk, ditimbang itu. Ya. Mana yang lebih berat?
Apakah amal baiknya ataukah amal buruknya yang lebih berat? Ya. Namanya yaumul mizan. Kemudian ada yang namanya yaumul hisab. Hari perhitungan, dihitung-hitung. Ya. Dari amalan-amalan yang dia lakukan semasa dia hidup, ya. Misalnya salatnya. Manakah di antara salat-salat ini yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Dihisab, dihitung. Mana yang diterima, mana yang tidak diterima. Ya. Mana di antara ibadah puasa yang pernah dia lakukan di dunia, mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Dihitung, dihisab. Berapa pahalanya, berapa kebaikan yang dia telah kumpulkan, itu namanya yaumul hisab. Dihitung semuanya. Karena jemaah sekalian, ada amalan-amalan yang dikerjakan oleh manusia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau ada di antara amalan-amalan perbuatan manusia yang telah dikerjakan oleh manusia. Kemudian amalannya diterima oleh Allah. Akan tetapi pahalanya itu dikurangi dikarenakan dosa yang dilakukan oleh dirinya. Nah, jadi dihitung-hitung oleh Allah Subhanahu wa taala itu, dihisab namanya. Jadi ada yaumul hisab, ada yaumul mizan. Hisab itu hari perhitungan amal, mizan itu adalah hari penimbangan. Setelah dihitung-hitung, kemudian ditimbang. Ya, seperti itu jemaah sekalian. Kemudian hendaklah di antara manusia ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kabar di dalam Al-Qur'an akan datangnya hari kiamat, akan datangnya hari perhitungan, akan datangnya hari penimbangan, maka hendaklah di antara manusia bersiap-siap untuk menghadapinya. Ya. Dan takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Perkasa, yang Maha Adil. Ya. Tidak ada sedikit pun amalan kebaikan yang telah dikerjakan oleh manusia, melainkan semuanya akan diberikan pahala dengan sempurna. Tidak ada ini kurang-kurang. Ya. Dan tidak ada keburukan, tidak ada kezoliman yang pernah dilakukan oleh manusia kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengadili dengan seadil-adilnya. Ya. Jadi maka takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala jamaah. Jangan kita melakukan suatu amal perbuatan yang menyebabkan nanti kita menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala membuka pintu taubat selebar-lebarnya. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Tubu ilallah. Bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan taubat inilah ya perkara-perkara yang buruk yang pernah kita lakukan ya yang dapat ya menyebabkan datangnya ampunan Allah Subhanahu wa taala hanya dengan taubat saja. Ya. Kalau ada orang yang tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sulit untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka hendaklah di antara manusia takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempersiapkan bekal yang sebanyak-banyaknya agar kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita tidak termasuk orang-orang yang merugi. Ya, dan di antara kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, jemaah sekalian, adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar tentang akan datangnya hari kiamat. Seperti yang sudah saya katakan bahwa tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala cinta kepada hamba-hambanya, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan informasi di awal. Ya, memberikan informasi ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengadili setiap manusia. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan keadaan manusia pada hari kiamat. Di antara manusia ada yang beruntung dan ada juga yang tidak beruntung. Keadaan manusia ketika dibangkitkan, ada yang dibangkitkan secara utuh menjadi manusia. Ada juga yang dibangkitkan ya separuh mukanya binatang dan separuh badannya seperti badan manusia. Ya. Ada yang Allah Subhanahu wa taala bangkitkan dalam keadaan yang dapat melihat. Ada juga di antara manusia yang nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan matanya yang buta. Ya. Banyak kejadian-kejadian yang akan terjadi nanti pada hari kiamat jamaah sekalian. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang kejadian pada hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Quran surat Al-Zalzalah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Idza zulzilatil ardu zilzalaha
Ketika Allah Subhanahu wa taala menggoncangkan bumi ini dengan goncangan yang sangat dahsyat, ya. Jadi bukan hanya gempa bumi yang 6,5 atau 7,8, tapi dengan goncangan yang sangat dahsyat. Bagaimana tidak dahsyat jamaah sekalian? Ketika bumi ini bertabrakan dengan bulan, kemudian bumi ini bertabrakan dengan planet-planet yang lainnya, ya. Allah akan menghancurkan dunia ini. Wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang terkandung di dalamnya. Bumi ini akan terbelah dan mengeluarkan semua isi yang ada di dalam perutnya. Ya. Apa yang ada di dalam perut bumi jamaah sekalian? Ya. Api. Ya. Jadi di dalam bumi itu, ya, segala sesuatu, ya, ada yang namanya gunung berapi, ada api di dalamnya sana. Kemudian berbagai macam lapisan tanah ada di dalam sana jamaah sekalian. Akan Allah muntahkan ke dalam permukaan itu semua. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan seperti itu. Wa qalal insanu malaha, dan pada hari itu manusia bertanya-tanya, hari apa ini? Ada apa ini? Ya. Ketika bumi dibelah, kemudian bumi bertabrakan dengan rembulan, orang kocar-kacir. Ya, bahkan disebutkan di dalam Quran surat Al-Hajj. Allah mengatakan ada di antara manusia yang muda, kemudian tiba-tiba rambutnya beruban. Kemudian ibu-ibu yang sedang hamil tiba-tiba langsung melahirkan. Ya, saking ngeri dan dahsyatnya pada hari kiamat itu. Ya. Wa qalal insanu malaha, dan berkata manusia, mengapa bumi terjadi seperti ini? Ada apa ini? Orang bertanya-tanya pada hari itu. Yauma idzin tuhaddisu ahbaraha, pada hari itu bumi menceritakan beritanya, bi anna rabbaka auhalaha, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu kepadanya. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum, pada hari itu manusia akan dibangkitkan dari kuburnya dengan bermacam-macam kondisi, dan agar supaya mereka ditampakkan dan diperlihatkan seluruh amal perbuatan mereka. Nah, ini yang menjadi pembahasan kita jemaah sekalian. Akan ditampakkan semuanya. Ya, ketika bumi ini telah hancur, kemudian dibangkitkan kembali manusia yang sudah mati, kemudian dibangkitkan dalam kondisi yang bermacam-macam. Ya, seperti tadi yang saya sebutkan jemaah sekalian. Ada yang dibangkitkan seperti manusia. Ya. Ada yang dibangkitkan seperti binatang. Ada yang dibangkitkan dalam keadaan buta. Ada yang dibangkitkan dalam keadaan, ya, kepalanya di bawah. Ya. Bermacam-macam kondisi manusia pada saat itu. Ya. Liyurau a'malahum yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum, dibangkitkannya manusia pada hari itu agar manusia dapat melihat daripada amal perbuatan yang pernah mereka lakukan waktu di dunia, diperlihatkan semua. Kemudian kata Allah, faman ya'mal misqala dzarratin khaira yarah, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat biji zarrah, niscaya Allah akan membalasnya. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarra yarah, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan, meskipun kejahatan itu sebesar biji zarrah, pasti Allah akan balas itu semua. Jadi bayangkan jemaah, kalau kebaikan yang sebesar zarrah saja, yang kecil akan dibalas. Ya. Bagaimana kalau keburukan yang sebesar zarrah akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala? Lalu bagaimana dengan keburukan yang besar? Yang sudah jelas-jelas dapat dilihat, ya, yang sudah jelas-jelas dilakukan secara terang-terangan. Ya. Bagaimana ini jamaah sekalian? Ya. Faman ya'mal misqala dzarratin khaira yarah. Bayangkan, Allah Subhanahu wa taala akan membalas sekecil apapun amal kebaikan manusia. Zarrah itu jamaah sekalian lebih kecil daripada biji. Kalau orang Indonesia menerjemahkan ayat ini dengan sebesar biji sawi. Padahal makna zarrah itu lebih kecil daripada itu. Ya. Bahkan ada yang menyebutkan seperti besarnya butiran atom. Kecil sekali, tidak bisa dilihat oleh kasat mata. Salah satu contohnya apa? Ketika ada seseorang yang berniat untuk melakukan kebaikan saja, Allah sudah catat kebaikan baginya. Bayangkan. Ya. Ada satu amalan
yang tidak dapat dilihat oleh mata. Apa kebaikannya? Niat. Siapa yang bisa melihat niat? Tidak ada. Itu. Sekecil itu Allah pasti balas. Ada orang yang niat untuk melakukan amal baik. Ada orang yang niat ingin ziarah kepada orang tuanya, menyambung silaturahim, niat saja, dia belum pergi, Allah sudah catat kebaikan baginya. Ya. Maka bayangkan kejadian atau perbuatan manusia sekecil itu yang tidak dapat dilihat oleh kasat mata, Allah pasti balas. Lalu apalagi kalau keburukan-keburukan yang besar yang pernah kita lakukan waktu di dunia. Maka tidak ada alasan lagi kita kalau tidak cepat-cepat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada alasan lagi. Ya. Tidak ada alasan kita menunda-nunda taubat. Karena kita tidak ada yang bisa menjamin diri kita ini, jamaah sekalian. Tidak ada yang menjamin bahwasanya kita bisa sampai umur kita kepada usia 60 tahun. Ya, menjamin usia kita sampai 100 tahun. Tidak ada yang menjamin. Jangankan 60 tahun. Ya. Besok saja kita tidak ada yang bisa menjamin bahwa kita ini masih hidup. Ya. Maka jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan semua berita dan kejadian pada hari kiamat merupakan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bentuk cintanya Allah kepada kita. Dan hendaklah di antara kita mengambil pelajaran sangat berharga dalam ayat ini. Agar kita bersiap-siap, agar kita berbekal. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai kita, akankah kita berpaling daripada cinta Allah Subhanahu wa taala? Ya. Allah mengabarkan kejadian-kejadian ini karena Allah cinta kepada kita. Lalu ketika Allah sudah menyebutkan kecintaannya kepada makhluk, lalu apakah kita akan mengabaikan cinta itu dengan begitu saja? Ya. Tentunya tidak, jemaah sekalian. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat selanjutnya, Allah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, katakan kepada manusia itu, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Kalau kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Qul athi'ullaha wa ar-rasul. Katakanlah wahai Muhammad, taatilah Allah dan Rasulnya. Fa in tawallau fa innallaha la yuhibbul kafirin. Dan jika kalian berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir. Ya, jamaah sekalian, Allah menyeru kita agar kita bertaubat kepada Allah. Allah menyeru kita agar mencintai Allah dan Rasulnya. Dengan apa? Dengan taat. Dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allah mencintai kita dengan memberikan kabar tentang kejadian-kejadian yang akan datang. Ya. Itu adalah bukti cinta Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Kemudian Allah mengatakan kepada manusia, kepada kita semua, apabila engkau mencintai Allah, maka ikutilah Muhammad, ikutilah Rasul. Ya. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Apabila engkau mencintai Rasul, maka Allah akan mencintai engkau. Ya. Dan bukan hanya kecintaan Allah yang akan kita dapatkan, tapi Allah Subhanahu wa taala menambahkan dengan ampunannya. Yaghfir lakum dzunubakum. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kalian. Jemaah sekalian, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Nabi kita Muhammad, ya, sebagai barometer, ya, sebagai alat tolak ukur. Ya. Ada di antara orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ciri orang yang dicintai oleh Allah adalah ketika manusia itu menaati yang namanya Nabi Muhammad SAW. Itu syaratnya. Ya. Dengan kecintaan yang benar tentunya. Ya. Bukan asal ngomong saja. Ya. Bukan asal bicara saja. Saya cinta kepada Rasulullah. Ya. Tapi perintah Rasul tidak dikerjakan. Maka Allah di sini mengatakan, apabila kalian mencintai Allah dengan sebenar-benarnya, maka ikutilah aku, ikutilah Nabi Muhammad SAW, dan berimanlah kepada Nabi Muhammad secara lahir dan batin.
Ya. Menerima seluruh syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW secara zahir dan batin. Ya. Jadi jangan lagi menolak sebahagian dan menerima sebahagian. Ketika Rasulullah SAW melarang sesuatu, maka kita tinggalkan. Ketika Rasulullah SAW memerintahkan sesuatu, maka hendaknya kita mengerjakannya. Ya. Jangan lagi dengan beralasan, ya, karena saya tidak mampu meninggalkan maksiat, jadi saya pending dulu. Ya. Kalau saya belum mampu meninggalkan perkara-perkara yang dilarang, ya, maka saya taubatnya sabar dulu. Wah, ini namanya bukan cinta, tapi namanya mengolok-olok daripada perintah Nabi SAW. Jemaah sekalian, ayat yang mulia ini merupakan pemberi keputusan yang memutuskan kepada setiap manusia. Siapa saja yang mengakui dirinya mencintai Allah, maka hendaklah mereka mengikuti jejak-jejak Nabi Muhammad. Ittiba di sini dikatakan, fattabi'uni, ya, berittiba, mengikuti jejak-jejak Nabi dalam beragama. Ya. Jadi agama ini jamaah sekalian cukup mencontoh saja, ittiba saja, mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu disebut dengan ittiba. Ya, mencontoh. Istilahnya agama ini cukup di copy kemudian paste. Itu saja. Ya, di copy kemudian diaplikasikan. Tidak perlu diedit-edit. Ya, tidak perlu diedit-edit. Ditambah-tambah atau dikurang-kurang, ya. Agama itu sudah sempurna. Ya, cukup diikuti saja apa yang sudah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Engkau akan selamat. Tidak usah neko-neko ini itu, ya. Cukup engkau pelajari, ya, dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, apa yang dilarang, apa yang diperintahkan, itu yang dikerjakan. Jangan lagi mau menambah-nambah dan mengurang daripada ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Maka jemaah sekalian, jika ada yang mengatakan dirinya cinta kepada Allah namun tidak mengikuti nabinya dengan sebenar-benarnya, dengan mentaati perintah-perintah dan menjauhi daripada larangannya, maka sesungguhnya dia adalah seseorang yang pendusta. Ya. Mendusta karena dia lisannya mengatakan cinta, tapi perilakunya tidak menunjukkan daripada kecintaan kepada Nabi. Bahkan justru menjadi orang-orang yang terdepan di dalam mengolok-olok syariat. Ya, diolok-olok. Ya, orang yang lagi belajar diolok-olok. Orang yang sedang menerapkan sunnah diolok-olok. Ya, orang yang, ya, menghidupkan daripada sunnah-sunnah Nabi kemudian diolok-olok. Ya, bagaimana dia bisa disebutkan sebagai orang yang cinta kepada Nabi? Ya. Bagaimana seseorang bisa disebut dengan ahlu sunnah? Ya, ahlu sunnah, ahli dalam menjalankan sunnah Nabi, sedangkan dia selalu mencela daripada sunnah Nabi SAW. Bahkan ada yang mengatakan, itu kan hanya sunnah, ya, dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Wah, ini definisinya harus diperbaiki kembali. Itu salah, itu keliru. Ya, kalau seandainya orang mendefinisikan sunnah apabila dikerjakan mendapat pahala, kemudian apabila tidak dikerjakan tidak berdosa, maka apa yang bisa dilakukan oleh manusia ini? Ya, ketika tidak mencontoh daripada perilaku nabinya, ya, beralasan kan cuma sunnah, ya, pelihara jenggot kan cuma sunnah, cuma sunnah. Lalu apa yang bisa engkau kerjakan dari agama ini? Ya, kalau semuanya engkau anggap sunnah, ya, saya tidak ke masjid. Kenapa? Saya kan sholat di rumah kan bisa, sah-sah juga. Wah, ini repot nih kalau begini. Ya. Kalau begitu, wahyu sebaiknya turun kepada engkau, bukan kepada Nabi Muhammad. Ya. Keliru kalau begitu jemaah sekalian. Ya. Yang namanya ajaran Nabi semampu kita kerjakan. Ya. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW ketika kita dihadapkan dengan agama ini? Kata Rasulullah SAW di dalam hadis Bukhari, kata Rasulullah, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuh." Apa saja yang aku larang di dalam agama ini, kata Nabi, tinggalkan. Apa saja yang dilarang, tinggalkan. Ya. Dan wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan apa saja yang diperintahkan, apa saja
maka kerjakanlah semampu kalian. Ini kata Rasulullah SAW. Ya. Wa ma nahaitukum anhu fajtanibuh. Apa saja yang dilarang oleh Rasulullah, tinggalkan. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa saja yang diperintahkan oleh Rasulullah, kerjakan semampu kalian. Ringan ya kan? Ringan. Kalau masalah maksiat, tinggalkan total. Ya, tidak boleh dekat-dekat. Kalau masalah perintah, kerjakan semampu kita. Ya. Dan ini nanti ada pembahasan secara khusus, ya, mengenai perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan semampu kita. Kemudian apa kata Nabi lanjutannya? Kata Rasulullah, "Fa inna ma ahlakal ladzina man qablakum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim." Dan karena kebanyakan di antara kehancuran-kehancuran umat-umat sebelum kalian adalah karena terlalu banyak bertanya dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat dan mereka menyelisihi daripada nabi-nabi mereka. Nah ini, berselisih. Nabi suruh ke kanan, dia bilang ke kiri. Ya. Nabi suruh untuk melakukan perkara-perkara yang diajarkan oleh Nabi, ya, kita mengatakan, enggak apa-apa kan cuma sunnah. Nah, ini bertolak belakang ini, menyelisihi daripada sunnah Nabi SAW. Dan menyelisihi daripada nabi-nabi ini, ya, menyelisihi daripada nabi ini adalah diantara sebab mendapatkan kehancuran. Ya, ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Fa innama ahlaka man qablak alladzina man qablakum. Ya. Sebab kehancuran orang-orang sebelum kalian itu, ya, baik dari orang-orang Yahudi, orang Nasrani, orang-orang sebelum kalian itu, ya, bangsanya Nabi Nuh, bangsanya Nabi Lot, bangsanya Nabi Yahud misalnya. Apa yang menyebabkan kehancuran kepada mereka? Karena menyelisih daripada nabi-nabi mereka. Ya. Nabi mereka menyuruh untuk meninggalkan penyembahan-penyembahan kepada berhala. Mereka mengatakan, tidak apa-apa. Ini karena hasil warisan daripada nenek moyang kami. Wahai Nuh, jangan larang-larang kami menyembah apa yang sudah disembah oleh nenek-nenek moyang kami. Ya. Seperti itu jamaah sekalian. Mereka menyelisihi, bukan mengikuti, bukan ittiba, tapi menyelisih. Ya. Maka hendaklah di antara kita jangan menjadi orang-orang seperti orang-orang sebelum kita, yaitu yang menyelisihi daripada nabi-nabi mereka. Kemudian jamaah sekalian, di dalam tafsir Al-Munawwar disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kepada setiap orang yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya cinta, agar mereka mengikuti dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk bukti bahwasanya dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sebagai barometer, sebagai pengukur. Jadi sejauh mana kita mengikuti Nabi, ya, berarti sejauh itu pula kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini adalah di antara, ya, bekal yang dapat kita bawa jamaah sekalian. Karena ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika ditanya, "Wahai Rasulullah, kapan itu datangnya hari kiamat?" Kemudian Rasul mengatakan, "Wa ma a'dadta laha." Rasulullah tidak menjawab pertanyaan sahabatnya tadi itu tentang kapan dan di mana. Tapi Rasulullah menanya balik kepada sahabatnya, "Apa yang sudah engkau persiapkan untuk menghadapi daripada hari kiamat itu?" Kata dia, "Tidak ada yang spesial ya Rasulullah, kecuali hanya ada rasa cinta saya kepada engkau." Kemudian Rasul mengatakan, ya, sesungguhnya seseorang itu akan bersama dengan orang yang dicintainya. Maka jemaah sekalian, perhatikan diri kita. Kemana cinta kita ini akan berlabuh? Apakah kita cinta kepada dunia dan hawa nafsunya? Ataukah kita cinta kepada Rasulullah SAW ketika kemudian kita mengikutinya? Maka kesanalah kita akan bermuara. Ya. Kesanalah kita akan menuju. Jangan sampai cinta kita berlabuh di tempat yang salah, sehingga
kita tidak termasuk di antara orang-orang yang beruntung yang mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, di dalam ayat terakhir Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul athi'ullaha war rasul fa in tawallau fa innallaha la yuhibbul kafirin." Katakanlah wahai Muhammad, taatilah Allah dan taatilah Rasul, dan apabila engkau berpaling, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang kafir. Tidak ada jalan keselamatan kecuali mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada jalan keselamatan yang dapat ditempuh oleh manusia pada hari ini kecuali dia kembali kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Karena setiap amalan yang tidak ada perintahnya dalam urusan agama Islam ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sebaik apapun amalan yang dikerjakan oleh manusia, amalan itu akan tertolak. Ya. Apa kata Rasulullah? Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa radd. Ya. Perbuatan apa saja yang dilakukan manusia dalam urusan agama ini, kalau tidak ada perintahnya, jangan dikerjakan. Makanya mulai dari sekarang tanyakan kepada diri kita, ketika kita mau melakukan satu ibadah yang kita sebut ibadah, tanyakan, ini ada contohnya enggak dari Nabi ini? Kalau ada contohnya, bagaimana tata caranya? Bagaimana kaifiahnya? Kalau tidak ada, ya udah legowo aja, tinggalin aja. Ya. Ketika kita meninggalin hal itu juga tidak menyebabkan kita hina di hadapan Allah. Justru kita dimuliakan oleh Allah karena kita berittiba kepada Nabi kita Muhammad SAW. Demikian jemaah sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala membuka hati kita untuk menerima dan mempelajari, kemudian mengikuti daripada apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Apa saja yang datang dari Rasulullah SAW adalah untuk kebaikan kita, dan apapun keburukan yang dilarang oleh Rasulullah SAW itu juga agar kita menghindari, agar kita termasuk di antara orang-orang yang beruntung. Demikian kita tutup pertemuan kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.